Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Cece Ulfasari dengan NIM 2082318. Saya dari Prodi Tadris Matematika kelas 1B semester 1. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang teori belajar behaviorisme, dosen pengampu Ibu Elis Muslimah Nur Aida, MPD. Nah, sebelum kita masuk ke materi behaviorisme, kita ketahui apa itu teori belajar sebelumnya. Teori belajar merupakan cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar atau mengajar. Jadi, teori belajar ini penting untuk kita gunakan. Misalnya, sebagai pelajar, dia bisa mengetahui bagaimana caranya membuat peserta didik tertarik dengannya, juga tertarik dengan guru, dan tertarik dengan pelajaran yang diberikan. Nah, langsung saja kita bahas materi tentang behaviorisme. Di sini, teori behaviorisme merupakan teori belajar yang berisi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadinya tidaknya perubahan tingkah laku. Contohnya, ketika guru memberikan pembelajaran kepada murid secara tidak langsung, guru telah memberikan stimulus ketika murid mendengar, berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru. Artinya, para peserta didik sudah merespons stimulus yang diberikan guru, maka dari itu sudah bisa diukur sebagai perubahan tingkah laku dari peserta didik. Di sini juga ada prinsip-prinsip teori behaviorisme. Yang pertama, proses belajar dapat menghasil dengan baik apabila pembelajaran ikut berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Yang kedua, materi pembelajaran dibentuk dalam bentuk unik-unik kecil diatur berdasarkan urutan yang logis, sehingga pelajar mudah mempelajarinya. Yang ketiga, tiap-tiap respon penuh diberi umpan balik secara langsung sehingga pelajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikan telah benar atau belum. Yang keempat, setiap kali pembelajar memberikan respon yang benar, ia perlu diberi penguatan. Selanjutnya, ada kelebihan dari teori belajar behaviorisme. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuh praktek dan pembahasan mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontan, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear dan konvergen. Yang ketiga, membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadi peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Dan kekurangannya, satu, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru. Yang kedua, murid hanya mendengar dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang ketiga, siswa diberi hukuman, baik itu hukuman verbal maupun fisik, jeweran yang justru berakibatkan buruk pada siswa. Yang keempat, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Nah, bagaimana cara penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran, yaitu menuntut guru agar menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak, kemudian merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Itulah cara penerapan teori belajar behaviorisme. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.